70% luas wilayah perairan Bumi Pertiwi meliputi perairan laut dan tawar. Muara, danau, dan sungai merupakan pemegang peranan ekosistem perairan tawar dengan segala potensinya. Petualangan kali ini saya buka dari aliran sungai Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Juga menyusuri keindahan Danau Tempe, Sulawesi Selatan, dan Lombok Utara di NTB. Memacu adrenalin selalu menjadi cerita menarik dalam petualangan saya. Kali ini di kota 1000 sungai, saya akan bermain ski air. Umumnya olahraga ski air dimainkan di laut. Namun di Banjarmasin, sungai bisa menjadi sarana bermain ski air yang seru dan menantang. Gimana Pak, asik Pak? Oh, asik lagi nih. Lagi. Papan duduk menjadi alat pertama yang saya gunakan. Sip. Ini namanya papan duduk. Jadi ini yang pertama kali bakal saya coba. Tadi udah dijelasin teorinya, terus gimana cara berdirinya, enjoy-nya kayak apa. Tapi baru dari diajarin teorinya. Sekarang harus coba sendiri biar tahu feel-nya kayak apa, enjoy-nya kayak apa. Semoga aja saya bisa ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena berlatih di sungai yang tidak terlalu lebar, jet ski pun dipilih sebagai sarana untuk menarik papan. Sebelum ditarik, posisi tubuh saya harus dipastikan seimbang. Sensasinya benar-benar luar biasa. Papan yang ditarik dengan jet ski memungkinkan gerakan menjadi lebih dinamis. Semburan air ke wajah menjadi rintangan tersendiri saat harus tetap fokus. Wah, coba sendiri ternyata ini berat sekali. Jadi kekuatannya itu ada di tangan. Kita kan ditarik sama jet ski. Kekuatan tangannya harus benar-benar pakem supaya nggak lepas dari handle ya. Kalau lepas ya berarti selesai permainannya, nggak seru lagi. Untuk bisa menguasai olahraga ini, latihan rutin wajib dilakukan agar tubuh lentur dan dapat melakukan berbagai manuver. Olahraga ski air mulai masuk ke Indonesia pada 1952. Kini, ski air telah menjadi salah satu olahraga populer di kalangan anak muda. Saat ini bermain ski air tidak hanya dengan papan ski biasa. Wakeboard juga semakin populer meski tingkat kesulitannya cukup tinggi. Latihan sekarang saya sama yang lain sudah sampai di lokasi tempat kita bakal bermain ski air dengan manuver yang lebih keren lagi. 1, 2, 3, jalan! Kondisi air yang bergelombang menjadi tempat yang sesuai untuk ski air. Jet ski pun bermain tepat di belakang kami, agar gelombang yang timbul menjadi lebih besar dan membuat permainan semakin seru.
ngajarin aku dari pagi sampai sore? Lumayan lah, lumayan. Lumayan. Soalnya tadi saya lama banget baru bisa duduk di sideboard, tapi setelah bisa duduk sensasinya itu beda ya ternyata Mas Aldo. Beda. Jadi tuh lebih seru, terus adrenalinnya lebih naik lagi. Kalau udah bisa gini, aku mau deh suruh main seharian. Dari bentang alam Tanah Banjar, petualangan saya lanjutkan ke Tanah Sasak di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Lombok Utara memiliki sajian unik yang berasal dari serangga yang hidup di air. Kalau sekarang saya cari di aliran sungai Tiwu Pupus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk memudahkan pencarian, saya akan menggunakan serokan bergagang panjang agar lebih terjangkau. Nah, ini sebenarnya adalah anggang-anggang atau biasa juga disebut sebagai water slider. Anggang-anggang termasuk serangga dari famili Geridae, dan namanya tersebut berasal dari gerakannya yang maju mundur sambil mengapung. Kenapa si Gutun A ini bisa berenang-berenang, ngambang-ngambang dengan enaknya di atas air, bisa begini-begini? Karena di permukaan kakinya itu hidrofobik. Plus di rambut mikronya atau yang biasa disebut dengan nanogroove ini mampu untuk menjebak udara menjadi bantalan. Jadi itu bisa semacam pelampung yang dia gunakan untuk ngambang-ngambang di atas air. Gutun Aik ini termasuk serangga predator. Ia biasanya menunggu mangsa yang ukurannya jauh lebih kecil. Ini nih walaupun udah di depan mata, tapi tidak mudah untuk nangkapnya karena dia itu lincah banget. Kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang kanan kiri. Jadi kita benar-benar nggak tahu pergerakannya dia itu kayak gimana. Tidak mengherankan, water strider ini memang termasuk serangga yang cukup cepat. Ia dapat bergerak dengan kecepatan hingga 1,5 meter per detik. Dan menurut masyarakat sini, Gutun A ini punya khasiat yang bagus untuk kesehatan tubuh. Tapi tetap harus kita olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Gutun A kelas singkat. Itulah masakan yang mau saya buat. Jadi kelas singkat itu artinya memasak menggunakan kelapa parut. Bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat kelak singgat cukup banyak, dan semuanya akan dicampur menjadi satu. Ini ada yang unik nih, dari bumbunya kita pakai namanya koa. Jadi koa ini berfungsi untuk menambah rasa sepet ya Pak. Tapi katanya kalau sepet dicampur manis air kelapa itu jadi mantap. Nanti biar kita coba. Pepaya muda juga akan ditambahkan untuk menambahkan cita rasa dari masakan ini. Ini bumbunya semua sudah siap, tinggal kita masukkan. Tapi unik nih, jadi kita menggunakan batok kelapa sebagai belangganya. Jadi kita tidak pakai alat masak yang seperti besi-besi. Ini kalau bumbunya udah kita masukin semua, udah kita tunggu beberapa saat, baru Gutun A-nya kita masukin juga. Terakhir, parutan kelapa juga akan dimasukkan.
Mantep nih Pak kayaknya. Ini udah mateng, kelihatannya sih mantap sekali nih. Saya udah nggak sabar mau icipin. Ayo Pak. Wah ini kalau dari penyajiannya menggoda sekali, ditambah aromanya tuh wangi sekali. Serehnya sama daun jeruknya sukses bikin makanan ini harum. Saya langsung makan ya Pak. Enak Pak, mantap. Ini rasanya tuh kaya sekali. Jadi ada rasa manis dari kuah. Kuahnya itu kan dari air kelapa hijau. Itu bikin manis, ditambah ada katesnya. Bikin manis juga, ada koaknya. Terus ada juga rasa gurih dari kelapa parutnya. Serangga unik ini memang bisa menjadi salah satu alternatif makanan unik yang patut dicoba untuk dikonsumsi. Jujur saya nggak nyangka gutun eye classy bisa seenak ini, senikmat ini. Tapi jangan salah, bukan cuma enak, gutun eye ini bisa menghilangkan pegal-pegal pada tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, Danau Tempe menjadi sumber penghidupan bagi para nelayan di sekitarnya. Memiliki luas sekitar 13.000 hektar, menjadikan danau tektonik ini salah satu lumbung ikan air tawar di wilayah Sulawesi Selatan. Lapa-lapa merupakan salah satu cara tangkap paling lama di sini. Targetnya juga salah satu jenis ikan yang merupakan ikan endemik Danau Purba ini. Lagi nih cara menangkap ikan di Danau Tempe, yaitu lapa-lapa. Dan sekarang saya udah ditemani sama Pak Lase. Saya juga penasaran banget gimana sih caranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan bele, lapa-lapa bisa dilakukan kapan saja. Bahkan jika saat danau sedang banjir, justru hasilnya semakin melimpah. Nah ini nih kita udah sampai di lokasi lapa-lapanya ditaruh. Nah jadi bahan utama dari lapa-lapa ini adalah dari ujung bambu ya Pak. Terus ini diikat menggunakan tali dan satu lapa-lapa ini bisa mencapai 5.000 batang bambu. Untuk mendapatkan ikan bungo, kami tinggal angkat bambu dan menuangkan seperti ini. Ikan bungo, ini dia nih ikannya. Tapi ternyata aku pikir bakal tiap bambu ada isinya, tapi ternyata nggak semua bambu ada isinya. Makanya dipasangnya banyak ya Pak, jadi paling nggak kalau setengahnya aja udah paling nggak ada 2.500 ikan. Oh ada lagi nih. Oh ada 2. Dan kenapa lapa-lapa ini pakai bambu? Karena ukuran bambunya ini udah pas banget sama ukuran badan ikan. Dan ikan kalau udah masuk ke sini, dia udah pasti nggak bisa keluar lagi. Inilah salah satu teknik tangkap ikan yang memanfaatkan kebiasaan ikan mencari tempat persembunyian. Jadi, nelayan tinggal menyediakan tempat ikan berlindung, lalu mengambil hasilnya. Oh ini ada nih, ini gede. Hihi. Ini dia. Lebih besar lagi. Jadi emang kita cari sebenarnya ukuran segini apa ya? Ini nih bentuk ikan bungo. Jadi kalau dari bentuknya dia mirip sama ikan gabus ya Pak, tapi lebih kecil. Terus warnanya lebih muda dan lebih transparan. Supaya hasilnya bisa banyak, lapa-lapa tidak bisa diambil setiap hari. Butuh 3-4 hari supaya tabung bambu menjadi sarang ikan bungo. Jadi ini sebenarnya kenapa pakai bambu? Karena bambu ini kalau semakin kena air semakin kuat. Bagi nelayan ikan bungo, semakin banyak tabung bambu yang dipasang, maka semakin besar pula peluang untuk membawa hasil tangkapan. Jadi ternyata walaupun bambunya ada banyak banget,
Ternyata lebih banyak yang kosongnya dibanding yang isi ya Pak. Iya. Biasanya juga paling maksimal sampai 300 ikan, dan itu kan berarti nggak nyampe seperempatnya. Ini kita udah habisin semua lapanya, terus kita mau langsung ke pinggiran untuk menghitung hasilnya. Tapi ya namanya mencari ikan dengan cara tradisional, kita nggak bisa tahu pasti ya Pak. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, tapi pasti harus kita syukurin. Jadi sekarang kita langsung ke pinggiran, langsung kita hitung hasil ya Pak. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu tangkapan utama, harga ikan bungo segar terbilang cukup murah. Untuk satu kaleng kerupuk, harganya Rp250.000. Itu sebabnya masyarakat sini lebih memilih mengawetkannya menjadi ikan kering asin, karena harga jualnya lebih menjanjikan. Sekarang saya mau melakukan proses pengeringan menggunakan tadah-tadah, tapi sebelum ikannya dikeringkan harus dibersihkan dulu. Kalau yang besar harus dibelah, kalau yang kecil cukup dikeluarkan isi perutnya aja. Jadi untuk membersihkan ikan bungo ini nggak semudah itu, karena dia ukurannya kecil, harus membuat lubang di perutnya, dan ditambah ikan bungo ini sangat berlendir, jadi dipegangnya juga licin sekali. Bukan hanya jeroan ikan saja yang harus dibersihkan, sirip-sirip ikan juga dibuang. Jadi setelah dibersihkan, ikannya langsung dikasih garam dan didiamkan 10 menit supaya garamnya itu menyerap ke ikannya. Habis itu baru dicuci sekali lagi, habis dicuci baru bisa kita jemur. Ikannya udah semua dicuci terakhir dan berarti udah bisa langsung saya jemur ya Bu ya? Iya. Saya bawa ya Ibu? Iya, bawa. Ini kalau panasnya kayak gini nih, butuh waktu cukup 1-2 hari aja ya Pak, untuk sampai ikannya kering. Tapi kalau mendung bisa sampai 3 harian. Ini udah oke nih Pak. Iya. Tinggal aja ya. Iya. Wah, makasih loh Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, dia ngarosan salib. Oh nya, atasan aja jang Bu. Oh ini Bu.